warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desti Beauty, ngobrolin kecantikan dan kesehatan bersama aku Desti Anggriani. Kali ini saya akan membahas tentang infus whitening lagi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya tentang apa itu infus whitening. Jadi kita mulai langsung videonya dan tonton terus videonya sampai habis agar kalian tahu tentang apa itu infus whitening. Nah, infus whitening atau suntik whitening saat ini itu sangat-sangat hit di kalangan masyarakat, baik itu dewasa, remaja, maupun ibu-ibu yang bahkan di atas usia 50 tahun itu sering menanyakan tentang apa itu infus whitening. Nah, dari kalangan masyarakat tersebut ada banyak pertanyaan yang ini saya hanya ngambil beberapanya saja, yaitu tentang keamanannya bagaimana, dan setelah melakukan infus whitening ini apakah boleh atau perlu minum suplemen tambahan whitening seperti itu. Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Baik, saya jelaskan sedikit bahwa apapun yang disuntikkan atau apapun yang diminum untuk proses whitening isinya adalah antioksidan. Kalau produknya original, yang pastinya aman. Tapi yang perlu kita ketahui, sudah pasti itu produknya ada dosisnya dan ada ketentuannya ketika kita akan menggunakan suntik ataupun infus whitening plus dengan suplemen tambahan. Pada umumnya, antioksidan yang terkandung di dalam suntik whitening, infus whitening maupun suplemen whitening ini adalah isinya glutathione dan vitamin C. Nah, fungsi sebenarnya adalah sebagai anti-aging, tetapi dia juga berfungsi sebagai lightening atau mencerahkan kulit. Nah, penelitian mengenai hal ini belum banyak, namun jika vitamin C dan glutathione digunakan untuk meredakan inflamasi, sudah sangat banyak sekali penelitian-penelitian yang meneliti tentang ini. Apalagi saat pandemi COVID yang seperti ini, banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang vitamin C dosis tinggi maupun glutathione untuk meredakan inflamasi maupun peradangan. Nah, di sini nanti saya taruh di sini, saya ada jurnal dari Sudarti dan kawan-kawan pada tahun 2019 tentang side effect of long-term injection of high dose whitening vitamin C to plasma, glucose, and cholesterol. Jadi, dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa vitamin C baik untuk menurunkan kolesterol dengan penggunaan vitamin C dosis tinggi. Jadi jika ditanyakan apakah infus whitening atau suntik whitening ini boleh, jawabannya sudah pasti boleh digunakan dan sangat boleh. Nah, apalagi di sini isinya adalah glutathione atau vitamin C yang merupakan antioksidan yang kandungannya sangat baik untuk tubuh kita. Baik, yang perlu kita perhatikan yaitu adalah apakah produknya ini original, apakah produk ini dikeluarkan oleh perusahaan yang baik dan berkualitas, dan pastinya dosisnya harus tepat. Sekarang banyak sekali injeksi-injeksi whitening atau obat-obat infus whitening itu yang dijual di marketplace. Nah, kita pembeli atau kita itu harus selektif dalam melihat atau mencari yang namanya infus whitening ini, karena kita kan
tidak tahu apakah barang tersebut itu ori, apakah barang tersebut itu palsu. Sedangkan suntik atau infus whitening itu tekniknya adalah dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah kita. Jika barang-barang tersebut bukan barang yang original, apakah akibatnya nanti untuk tubuh kita? Jadi kita harus memikirkan itu. Ada beberapa kasus, ada yang mengidap autoimun karena dia itu sering yang namanya minum segala macam vitamin, baik itu vitamin C, whitening, suplemen, dan juga sering melakukan infus atau suntik whitening. Yang perlu kita ketahui agar kita tidak kelebihan atau autoimun itu tadi, kita harus mengetahui dosisnya. Kita harus tahu dosisnya bagaimana, terus produk ini original atau tidak, dari perusahaan mana, seperti itu. Karena kuncinya kita harus mengetahui dosis yang paling tepat dan aman untuk tubuh kita, karena itu nanti obatnya akan masuk ke dalam pembuluh darah kita langsung. Jadi ya kita harus mengetahui tentang produknya bagaimana, dosisnya bagaimana. Nah, rentang berapa lama kita bisa melakukan infus tentunya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Biasanya dilakukan setiap 1 minggu sekali dan maksimalnya 2 minggu sekali. Jangan sampai 1 bulan sekali, karena jika dilakukan 1 bulan sekali itu tidak akan membuahkan hasil atau tidak akan mendapatkan efek apa-apa. Jadi kita melakukan infus whitening itu 1 minggu sekali dan maksimalnya adalah 2 minggu sekali. Karena pada dasarnya di dalam tubuh kita itu banyak sekali radikal bebas, berasal dari makanan, dari minuman, dari lingkungan, sehingga kita juga butuh dan memerlukan yang namanya infus, baik itu infus vitamin, infus whitening maupun suntik vitamin C. Kita juga butuh antinya, yaitu adalah antioksidan supaya tubuh kita kembali tetap sehat dan bugar. Maka infus whitening tersebut boleh saja dilakukan, tetapi kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, karena itu kembali lagi kepada metabolisme tubuh kita. Karena setiap tubuh orang masing-masing mempunyai metabolisme yang berbeda-beda. Jadi ketika ditanya infus whitening itu bisa merubah kulit kita menjadi lebih cerah atau menjadi lebih putih, itu dilakukan dalam berapa kali infus whitening atau suntik whitening, seperti itu. Nah, di sini kita tidak bisa mengetahui karena kita tubuh kita itu mempunyai metabolisme yang berbeda-beda. Jadi setiap orang pun juga hasilnya akan berbeda-beda. Ada yang 1 kali tindakan sudah naik tone, ada yang 2 kali, 3 kali tindakan baru mendapatkan hasil. Bahkan ada pula yang 10 kali tindakan dan baru mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Nah, kembali lagi, metabolisme tubuh kita berbeda-beda dan pigmentasi kulit dari masing-masing antara saya dan Anda, antara Anda dengan orang lain itu juga berbeda. Maka dari itu, infus whitening ini jika ada yang bilang 1 kali tindakan sudah ada hasil, itu kita perlu tahu kandungan obatnya itu apa. Jangan-jangan kandungan obat ini tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, seperti itu. Nah, dan yang perlu kita perhatikan juga bahwa bagian tercerah tubuh itu ada di dada kita, karena itu adalah bagian yang tertutup. Jadi ada yang bilang infus whitening itu tidak membuahkan hasil seperti itu karena kulit saya tetap cerah. Yang kita lihat bagian yang tertutup oleh baju kita setiap hari, misalnya di dada atau di punggung, pasti dia akan lebih cerah daripada bagian terluar tubuh kita yang sering terkena matahari. Nah, infus whitening ini agar hasilnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya kita juga akan
merawat tubuh kita. Misalnya kita meskipun kita memakai infus whitening, kita juga boleh menggunakan hand body whitening, boleh menggunakan suplemen makanan seperti suplemen whitening maksud saya. Kita boleh melakukan infus whitening itu, kita perhatikan juga apakah produknya ini original, aman, dan sesuai dengan tubuh kita. Dosisnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, nantinya itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi jika kita melakukannya, kita tidak tahu produknya original atau tidak, dosisnya tidak tepat dengan tubuh kita, itu nantinya akan membahayakan juga untuk tubuh kita. Jadi buat kalian semua yang akan dan mau melakukan infus whitening, dipastikan dan harus memperhatikan juga dosisnya ini aman atau tidak untuk tubuh kita, sesuai atau tidak dengan tubuh kita, sesuai atau tidak dengan keperluan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, aman atau tidak, produknya original atau tidak. Itu juga harus diperhatikan karena semua itu akan membuat tubuh kita menjadi aman dan akan hasilnya pun juga akan memuaskan untuk diri kita seperti itu. Nah, saya kira ini cukup. Jadi intinya yang pertanyaan tadi, apakah boleh infus whitening ini dibarengi dengan yang namanya suplemen whitening? Jawabannya tentunya boleh. Karena kita melakukan infus whitening pun kalau tubuh kita ingin, kalau kulit kita atau tubuh kita pengennya lebih cerah atau pengen cepet cerah, kita juga harus booster menggunakan yang namanya hand body whitening juga boleh, suplemen whitening juga boleh, dan tentunya diperhatikan juga untuk produk-produknya harus aman dan sesuai dengan tubuh kita. Nantinya akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Kotak bulan kali ini saya kira cukup untuk infus whitening ini. Kali ini yang saya jelaskan saya kira sudah cukup. Semoga ini membantu untuk teman-teman semua yang masih penasaran tentang infus whitening atau apa itu infus whitening. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.